praktikum kita sudah mencoba untuk membuat plasmid rekombinan gitu ya. Kemarin kita sudah mencoba menyambungkan plasmid. Kemarin kita pakai plasmidnya itu plasmid untuk yeast gitu ya, ada PSF 1 ura 3. Kemudian kita sambungkan ke gen SLPI ya kalau kemarin ya, atau beta amirin sintase, saya lupa. Nah, pokoknya kita sambungkan dengan suatu gen gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk gitu ya, bagaimana kita merekombinasikan DNA. Jadi kemarin kita merekombinasikan DNA plasmid dengan DNA dari organisme tertentu gitu ya. Kemarin kita pakainya SLPI. Kalau SLPI itu biasanya diisolasi dari membran amnion. Kalau membran amnion itu apa sih istilahnya kalau bahasa Jawanya apa, ari-ari ya, pokoknya membran yang menyelubuhi bayi itu membran amnion. Nah, apa sih teknologi DNA rekombinan? Kemarin kita sudah membahas juga ya pengertian dari teknologi DNA rekombinan atau rekombinasi ya, maksudnya kita menyambung gitu ya, gen dari organisme yang berbeda kita sambungkan gitu ya, kemudian kita insersikan ke host gitu ya, host tertentu untuk memproduksi kombinasi genetik gitu ya. Kalau kemarin kita pengennya memproduksi protein SLPI gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya macam-macam ya, tergantung gen apa yang kita ingin produksi gitu ya. Misalkan kalau kita ingin memproduksi protease untuk bakery gitu ya, ya berarti tujuannya untuk food gitu ya. Kalau misalkan kita pengen SLPI untuk mempercepat penyembuhan luka, kalau tidak salah ya berarti tujuannya untuk bidang medis gitu ya. Nah, selanjutnya kemarin kita juga sudah membahas ya, kalau dalam teknologi DNA rekombinan itu kita butuh 3 tools gitu ya, 3 tools utama. Yang pertama enzimnya gitu ya, kemudian vektor, dan yang terakhir hostnya gitu ya. Nah, enzimnya apa? Enzimnya kemarin kita sudah bahas ya, ada yang fungsinya kayak gunting, ada yang kayak lem gitu ya. Kemarin yang kayak gunting namanya enzim apa? Ada yang masih ingat? Yang kayak gunting yang mana? Restriksi. Oke, yang restriksi gitu ya. Kalau yang kayak lem yang mana? Ligase. Ligase gitu ya. Nah, kalau polimerase ya untuk mempolimerisasi gitu ya. Kemudian ada vektor yang kemarin bentuknya bulat gitu ya. Kemudian ada host itu macam-macam. Misalkan kita pengen memproduksinya agar cepat gitu ya, bisa kita pakai bakteri karena doubling time atau waktu tumbuh bakteri itu kan lebih cepat ya dibandingkan dengan tanaman gitu ya, misalkan kalau kita bandingkan. Nah, kemarin kita sudah membahas juga ya bagaimana step-stepnya sudah kita praktekkan gitu ya secara komputasi gitu ya menggunakan SnapGen kemarin. Jadi pertama kita siapkan dulu gitu ya vektornya, kemudian target gennya. Kemarin target gen itu kita PCR gitu ya. Nah, pada proses PCR itu kan kita butuh template gitu ya. Kita butuh template, kita butuh primer nanti yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan kalian gitu ya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar dulu mengenai isolasi DNA dulu, isolasi RNA. Jadi, kalau kita mem-PCR itu bisa saja berasal dari DNA atau RNA. Oke, jadi PCR itu bisa basicnya dari DNA, bisa basicnya dari RNA gitu. Kapan kita pakai template-nya DNA, kapan kita pakai template-nya RNA, kemudian kita ubah jadi
cDNA. Nah, ini ada hubungannya dengan kemarin. Kita kan udah bahas perbedaan gitu ya. Perbedaan mRNA dari prokariot dan eukariot. Ada yang bisa menjelaskan secara singkat bedanya apa? Ada yang masih ingat kemarin perbedaannya mRNA prokariot sama eukariot? Yuk, siapa kemarin yang presentasi semua, Ding? Bedanya apa kemarin? mRNA prokariot sama eukariot? Atau butuh saya absen nih? Monosistronik sama polisistronik, bukan, Bu? Oke, ada monosistronik, ada polisistronik. Selain itu apa lagi nih? Yang kemarin ada pemrosesan, yang satunya nggak diproses, mungkin bisa dijelaskan mengenai hal itu? Masih ingat yang satunya diproses, satunya nggak diproses? Yang di polisistronik itu tidak ada pos, Bu. Yang di monosistronik ada posnya. Oke, yang polisistronik kemarin kan yang dari bakteri gitu ya. Kemudian yang monosistronik itu yang dari eukariot gitu ya kemarin ya. Terus kemarin masih ingat ada ekson, ada intron? Kalau mana ada ekson, ada intron di mana? Kalau untuk yang polisistronik DNA codingnya itu tidak ada intron. Kalau monosistronik DNA codingnya itu ada intronnya, Bu. Oke, sip ya. Yang monosistronik yang di eukariot itu ada intronnya gitu ya. Nah, sekarang bayangkan gitu ya. Misalkan ceritanya kita mau mengekspresikan atau memasukkan gitu ya gen yang awalnya dari apa ya? Dari tanaman gitu ya. Atau dari hewan gitu ya, katakanlah. Nah, nantinya ini mau kita masukkan ke E. coli gitu. Hostnya ceritanya E. coli. Nah, ini kan tanaman gitu ya, ini kan hewan. Nah, kalau sel yang dapat melakukan itu ya, intron splicing gitu ya, sel yang dapat melakukan pemrosesan itu kan sel tanaman sama sel hewan gitu ya. Sedangkan di sini kita pengennya gennya dari tanaman, dari hewan, tapi kita ekspresikan di E. coli gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kita tidak bisa menggunakan template-nya itu DNA ya. Kalau template-nya DNA kan otomatis nanti nggak mungkin ada pemrosesan gitu ya. Kalau kita pakai di E. coli, makanya kita ngakalinnya pakai apa? Kita ngakalinnya pakai mRNA. Jadi, ini mungkin masih belum pernah saya bahas ya. Jadi, ceritanya di virus-virus tertentu yang material genetiknya itu RNA, dia punya kemampuan untuk merubah gitu ya, merubah RNA jadi DNA. Nah, kemampuan untuk mengubah itu disebut reverse transkripsi gitu ya. Enzimnya namanya reverse transkriptase. Nah, kalau kebalikannya mRNA kita balik jadi DNA itu sebutannya bukan DNA tapi ada cDNA, ada embel-embelnya cDNA. Jadi kalau cDNA itu berarti gennya kita dapatnya dari mRNA yang di reverse transkripsi gitu ya. Jadi DNA-nya disebut sebagai cDNA. Nah, makanya nanti kita selain belajar isolasi DNA, kemarin ada yang ditugaskan untuk belajar isolasi RNA juga ya. Karena ini. Terus habis itu setelah kita dapat materialnya, kita ambil sequence tertentunya aja gitu ya. Pakainya apa? Pakainya PCR gitu ya. Makanya nanti akan ada yang mempresentasikan PCR dan keperluan-keperluan waktu proses PCR itu apa aja. Kemudian diligasikan gitu ya, disambung baru setelah itu dimasukkan ke hostnya gitu. Nah, untuk yang bahasan memasukkan ke host ini akan kita bahas setelah kalian presentasi gitu ya. Nah, itu opening dari presentasi yang akan kalian lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompoknya siapa ya? Untuk mempresentasikan isolasi material genetik dulu, silakan.
Yuk, kelompoknya siapa ya? Silakan siap-siap. Bisa share screen kan ya dari sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Ika atas kesempatannya untuk kami presentasi. Presentasi kami pada kali ini judulnya adalah isolasi DNA. Untuk nama kelompoknya yang pertama Ilham Nurpambudi dengan NIM 046, yang kedua Dede Siska Apriliani dengan NIM 030, dan yang ketiga yaitu Samroh Koldi dengan NIM 055. Asam nukleat. Asam nukleat merupakan makromolekul yang berada pada mitokondria. Nah, terdapat dua jenis asam nukleat yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan polimer yang terdiri atas nukleotida yang membentuk suatu rantai double helix yang panjang. Fungsinya ada sebagai wadah dari semua informasi genetik dari makhluk hidup untuk mewariskan sifat kepada keturunannya. Polimer dari nukleotidanya akan berpasangan dan berpilih bentuk helix. Nah, terdapat 4 huruf basa, yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Isolasi DNA merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu nanti dia akan memisahkan komponennya dari lipid, protein, polisakarida, dan zat-zat yang lainnya. Prinsip yang digunakan adalah sentrifugasi dan presipitasi. Selanjutnya adalah tahapan isolasi DNA. Jadi, isolasi DNA dapat dilakukan secara manual atau menggunakan kit isolasi. Penggunaan teknik isolasi DNA dengan
kit dan manual memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode manual atau konvensional memiliki kelebihan yaitu harganya lebih murah dan digunakan secara luas. Sementara kekurangannya membutuhkan waktu yang relatif lama dan hasil yang diperoleh tergantung oleh jenis sampelnya. Next. Berikut adalah tahapan isolasi DNA. Jadi tahapan isolasi DNA itu ada 5. Yang pertama isolasi sel. Jadi mengisolasi atau mengambil sel yang ingin digunakan. Sel ini bisa berasal dari hewan, tumbuhan, buah, ataupun bakteri. Kemudian yang nomor 2 adalah lisis dinding dan membran sel. Lisis dinding ini merupakan proses perusakan atau penghancuran membran dan dinding sel, yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan isi sel. Pada tahapan ini digunakan larutan pelisi sel. Setelah dilakukan perusakan, langkah selanjutnya adalah diinkubasi. Sitoplasma sel yang telah bercampur dengan pelisi sel tersebut disentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Contohnya 2500 rpm atau 3000 rpm. Yang selanjutnya, supernatant yang terbentuk akan dibuang dan kemudian dilakukan tahapan selanjutnya yaitu ekstraksi di dalam larutan. Nah, langkah yang ketiga, ekstraksi dalam larutan, supernatant yang terbentuk pada tahapan sebelumnya yang dibuang, kemudian dilakukan ekstraksi. Tujuannya adalah karena ekstraksi ini dilakukan dengan cara pengocokan secara berulang. Yang keempat adalah purifikasi. Tujuannya untuk membersihkan nukleus sel dari kontaminan komponen penyusun sel lainnya, seperti polisakarida dan protein, agar DNA yang didapatkan memiliki kemurnian yang tinggi. Next. Dan yang kelima, yang terakhir adalah presipitasi, yang mana proses ini bertujuan untuk mengendapkan DNA, sehingga untai-untai DNA tidak lagi menggulung atau coiling, yang menyebabkan DNA menjadi terlihat. Nah, setelah dilakukan presipitasi, DNA dicuci dengan etanol agar mendapatkan derajat kemurnian yang tinggi. Next. Nah, isolasi DNA juga bisa menggunakan kit isolasi. Isolasi DNA menggunakan kit ini sudah diproduksi oleh beberapa perusahaan untuk mempermudah dan mempercepat proses isolasi DNA. Kit isolasi juga disesuaikan dengan kebutuhan oleh konsumen dan jenis sel yang akan digunakan. Contohnya adalah isolasi DNA tanaman dengan menggunakan kit nukleon pitopur. Next. Saya lanjutkan sebelumnya, mohon maaf Wika izin off cam karena jaringannya kurang stabil. Untuk selanjutnya itu contoh metode isolasi DNA seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa DNA bisa diisolasi menggunakan 2 metode, metode sederhana dan konvensional dan juga menggunakan metode kit. Di sini saya ambil satu contoh dari metode sederhana atau konvensional menggunakan CTPA atau NaCl dan metode kitnya menggunakan KIA AMP DNA mini kit. Ini saya ambil dari penelitiannya Ria Tias Fitria pada tahun dan kawan-kawan pada tahun 2015. Boleh di next. Jadi untuk metode CTAB NaCl-nya dan juga metode KIA AMP DNA mini kitnya itu dimodifikasi
Sinyalnya hilang ya? Tadi sampai mana ya? Diulang aja yang dari awal nih, kayaknya slide-nya belum dibaca ya. Silakan. Oh, yang ini belum dibaca ya? Kalau yang ini, yang contoh isolasi. Jadi di metode CTAB dan NaCl atau NaCl dan juga di metode KI, AMP, dan AKIT, mini-kitnya itu sebelum diisolasi dilakukan tahap modifikasi terlebih dahulu. Modifikasi slide sebelumnya, maaf Mas Kemudi. Jadi di metode CTAB NaCl ini dimodifikasi dilakukan dengan cara mengambil sampel larutan kultur bakteri sebanyak 1 μl dan disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 2 menit pada kemudian dari hasil suspensi tersebut ditambahkan C dan I dengan perbandingan 24:1. Hasil di atas disentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit hingga terbentuk pelet dan diresuspensi dengan 100 μl buffer TE. Dan yang terakhir yaitu sampel disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius, yang kemudian bisa dilakukan proses visualisasi dan lain-lain. Di next. Pak Budi, next. Untuk yang kedua, contoh isolasi DNA menggunakan metode KIA MPDNA mini-kit. Yang pertama dimodifikasi terlebih dahulu seperti sebelumnya. Metode ini dimodifikasi diawali dengan peremajaan kultur bakteri uji dalam 5 ml media LB yang diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian tahap isolasinya diawali dengan buffer ATL pada suspensi bakteri uji sampai dengan volume akhir 108 ml, kemudian ditambahkan NH4COOH 5M sebanyak 20 ml, terus diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius hingga sampel isi seluruhnya. Suspensi di spin down dan ditambahkan buffer AL sebanyak 200 ml Ini Dede Siskanya lagi di kampus atau malah di kosan ya? Sinyalnya nggak stabil. Iya, dipindahkan ke dalam tabung mikrosentrifus 1,5 steril, baru ditambahkan buffer AE sebanyak 200 ml, kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 1 menit. Tahap ini diulangi 2 kali untuk mendapatkan hasil yang optimal. Di next lagi. Nah, dari hasil isolasi ini dapat diketahui bahwasanya metode konvensional CTAB yang dimodifikasi lebih efektif dari metode KIA-MPDNA mini-kit yang dimodifikasi. Konsentrasi dan tingkat kemurnian sampel DNA kedua isolat menunjukkan nilai yang lebih besar pada metode CTAB-NaCl yang dimodifikasi. Sampel DNA hasil isolasi dengan metode CTAB-NaCl yang dimodifikasi lebih besar konsentrasi dan tingkat kemurniannya daripada sampel DNA hasil isolasi dengan metode KIA-MPDNA mini-kit yang dimodifikasi. Ini gambar dari hasil visualisasi melalui kedua metode tersebut. Nah.
Next. Cukup sekian yang dapat kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya kelompok 1. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan yang lain untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan, silakan. Nah, ini silakan Raihan. Oke, terima kasih sebenarnya Bu Ika. Dan juga terima kasih kelompok pertama, Mas Ilham dengan kawan-kawan. Sangat jelas pemaparan materi terkait isolasi DNA. Namun masih ada yang mengganjal dan saya bingung di satu hal di isolasi DNA ini. Pada dasarnya isolasi DNA itu suatu sampel sel itu diberikan perlakuan beberapa hal seperti ditambahkan beberapa zat dan dilakukan beberapa serangkaian metode itu untuk mendapatkan DNA dari nukleusnya. Pertanyaan saya itu apakah DNA itu bisa tetap dalam kondisi yang semestinya sehingga bisa diisolasi dengan bentuk yang sebagaimana dia seharusnya gitu, tidak rusak pada proses isolasinya gitu. Terima kasih. Apa bisa diterima pertanyaannya? Oke, silakan kelompok 1 bisa menjawab kira-kira dengan serangkaian prosedur tadi ya, baik dengan penambahan bahan kimia gitu ya, kemudian ada perlakuan mekanis gitu ya, misalkan ada yang digerus pakai pistol gitu ya, ada yang disentrifugasi gitu ya. Kira-kira apakah DNA-nya itu bakal tetap bagus gitu ya? Silakan. Oke, sambil mencari jawaban dari pertanyaan Raihan, minta tolong ditayangkan lagi ya tahapan-tahapan utama dalam proses isolasi DNA tadi, yang ada 5 kalau nggak salah. Oke, ada 4 ya. Nah, untuk yang tahapan pertama di sana dituliskan mengisolasi gitu ya, atau mengambil sel yang ingin digunakan, baik sel hewan, tumbuhan, buah, ataupun bakteri. Nah, bisa dijelaskan langkah tersebut seperti apa maksudnya? Silakan siapa aja. Mungkin pertanyaannya lebih gampang ya dari pertanyaannya Raihan. Bisa langsung dijawab kalau ini mah. Mengisolasi, mengambil sel gitu, berarti yang diambil itu maksudnya satu sel gitu atau gimana?
Sama sekalian coba ditampilkan yang ada hasil elektroforesis tadi. Yang ada hasil elektroforesisnya yang bawah, kalau yang 12, oke. Nah, ini yang paling bagus yang mana tadi katanya? Yang menggunakan metode konvensional CTA-BNA-CL, Bu, yang dimodifikasi tapi. Yang nomor berapa berarti? Nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 itu malah bagus ya katanya ya. Oke, jadi ini sepengalaman saya gitu ya, sepengalaman saya. Kalau misalkan dalam proses isolasinya itu kita lakukan secara berhati-hati gitu. Nah, biasanya kalau isolasi itu kan kita gunakan mikrotube kecil-kecil gitu, sama ada alat yang namanya mikropipet. Pernah tahu semua kan ya mikropipet? Tahu kan ya mikropipet yang pakainya pakai tips gitu di ujungnya? Kayak istilahnya apa ya? Istilahnya kalau alat yang lebih sederhananya tuh kayak pipet di lab, pipet apa namanya, pipet tetes ya. Tapi kalau mikropipet itu, kalau pipet tetes kan kita ngambil nggak tahu berapa mililarutan yang keambil gitu ya. Nah, kalau mikropipet itu mungkin kalian tuh udah PKL apa belum ya? Apa nggak ada ya? Saya kok lupa. Nah, misalkan belum ya. Misalkan nanti kalian berkesempatan buat pakai mikropipet gitu ya, baik di penelitian TL atau misalkan kalian MBKM ada kegiatan penelitian di luar gitu ya, misalkan ada yang pakai mikropipet. Mikropipet itu alat yang bisa digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dan ada ukurannya gitu. Yang paling gede itu bisa mengambil ukuran 1 mili, biasanya ditulisnya nggak 1 mili tapi 1000 mikroliter gitu ya. Nah, itu biasanya kalau isolasi yang kecil-kecil gitu ya, DNA, RNA, kita pakainya yang 1000 mili, ada yang 1000 mikroliter, 100 mikroliter, sama pakai 10 mikroliter gitu ya. Itu kayak mipet. Mungkin nanti bisa kalian searching sendiri ya mikropipet. Nah, biasanya kalau kita pakai mikropipetnya itu agak serampangan gitu ya, atau istilahnya nggak hati-hati, itu bisa aja merusak DNA gitu ya. Tandanya rusak itu seperti apa? Nah, ini makanya saya agak nggak paham gitu ya, kenapa di kesimpulan dari peneliti ini menunjukkan kalau yang bagus itu yang 1 sama 2. Kalau dari segi konsentrasinya ya, konsentrasi kalau secara kualitatif gitu ya, kualitatif emang bisa kita lihat dari tebal tipisnya pita gitu ya. Bener sih, yang 1 sama 2 itu, ini relatif sih ya, yang 1 itu emang kelihatan tebal, emang bener sih. Konsentrasi DNA yang didapat itu cukup tinggi gitu. Tapi silakan lihat di bawah-bawahnya. Itu kan ada apanya nih? Coba Ilham, bisa menerangkan nggak apa yang Ilham lihat nih? Yang di bawah-bawahnya ada apanya nih? Yang 1, 2, 3, 4. Coba dibandingkan. Kalau yang saya lihat dari saya sini ya, yang nomor 1 di bawahnya tuh kayak ada pita-pitanya juga nggak sih sama nomor 2? Bener nggak? Bener nggak Ilham sama siapa tadi? Dede sama Samro. Ada pitanya nggak? Kayak semir gitu loh. Kelihatan nggak Ilham? Yang nomor 1. Sama nomor 2 kayaknya iya juga. Enggak kelihatan, Bu. Masa sih? Kok di saya kelihatan? Kayak ada putih-putihnya gitu loh yang di bawah ini. Iya, putih-putih ada, Bu. Iya, benar kan ya? Kayak pita tapi di bawah gitu. Terus habis itu pitanya nggak cantik, maksudnya nggak straight gitu tapi smear. Paham smear kan ya? Oh, iya, Bu. Kayak apa sih namanya? Mengekor gitu loh. Mengekor apa ya bahasanya ya? Ya pokoknya smear gitu ya, kayak melebar gitu loh, nggak satu pita cantik. Nah, sebenarnya smear itu menunjukkan kalau ada DNA yang terdegradasi gitu. Karena harusnya kan kalau misalkan yang kita ambil DNA yang sama gitu ya, itu kan berarti harusnya ya dia hanya berada pada satu pita aja gitu. Contohnya
kayak yang nomor 4 itu meskipun emang konsentrasinya rendah, tapi kan dia dapatnya cuma satu pita cantik gitu ya. Beda sama yang ini, sama yang nomor 1, sama yang nomor 2 ini kayaknya ada semir-semirnya nih, ada pita-pita yang melebar. Itu sebenarnya menunjukkan kalau ada DNA yang rusak gitu. Kalau rusak kan berarti dia ukurannya jadinya nggak sama gitu kan ya. Makanya ada semir-semirnya, ada yang ketinggalan di bawah gitu. Kalau ada yang turunnya lebih cepat gitu karena lebih kecil-kecil. Nah, itu salah satu pertanda kalau ada DNA kita yang rusak gitu. Makanya kalau misalkan nanti ada yang isolasi DNA, kalau kalian dapatnya cantik gitu ya, satu pita ya berbahagialah gitu ya. Kalau misalkan dapatnya ada semir-semirnya, mungkin harus evaluasi lagi gitu ya metode yang dipakai. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan Raihan nanti silakan dicari ya. Tapi pada intinya nggak mungkin orang menemukan gitu ya, menemukan larutan-larutan atau membuat komposisi larutan untuk isolasi DNA, tapi ternyata larutannya itu malah bisa merusak DNA gitu ya. Prinsipnya kan nggak seperti itu ya. Jadi yang dirusak itu hal-hal lain gitu ya. Misalkan kalau mau isolasi dari sel gitu ya, yang dirusak ya pastinya membrannya dulu gitu ya. Misalkan kalau tanaman ya ada dinding selnya malahan kan ya. Yang harus dirusak ya dinding sel tanamannya dulu, kemudian membrannya gitu ya. Pakai apa gitu? Pakainya macam-macam. Misalkan tadi ada yang pakai CTAB, ada yang pakai surfaktan gitu ya. Lipid kan musuhnya surfaktan gitu ya. Nah, sama satu lagi, kalau misalkan kita isolasi DNA, kemarin kan saya sempat cerita ya, saya lupa di kelas apa kelas B, ada enzim yang dapat merusak DNA atau RNA gitu. Kalau yang dapat merusak DNA namanya DNase, kalau yang dapat merusak RNA itu namanya RNase. Jadi kalau kita isolasi DNA, berarti ada bahan yang dapat menginaktifkan gitu ya, menginaktivasi DNase sehingga DNA-nya bisa terambil gitu ya. Nanti silakan dicari ya kelompok 1. Kalau prinsip-prinsip secara maksudnya alasan-alasan setiap bahannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau prinsipnya nggak akan rusak ya DNA-nya. Tapi yang dirusak itu komponen-komponen lain dan juga komponen yang dapat merusak DNA, contohnya tadi DNase gitu. Nah, kalau yang terkait mekanik itu tadi ya harus hati-hati. Misalkan kalau pakai mikropipet ya jangan kayak kasar gitu makanya, itu bisa merusak. Meskipun yang rusak itu nggak 100% gitu ya, ada beberapa yang ditunjukkan dengan semir ini. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti silakan dicari sendiri ya jawaban untuk pertanyaan Raihan. Nah, untuk pertanyaan dari saya tadi, yang nomor 1 sudah bisa dijawab. Ini maksudnya mengisolasi atau mengambil sel itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Atau mau pas dulu, dicari dulu? Gimana kelompok 1? Oke, kalau belum ada jawaban, disimpan dulu ya pertanyaannya. Bisa disampaikan di WA grup aja atau besok di pertemuan selanjutnya. Semoga udah bisa offline. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya atas presentasinya, sangat bagus sekali. Sudah cukup lengkap, tinggal dijelaskan lagi gitu ya rinci-rincinya. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 2 ya, mengenai isolasi RNA ya, benar ya? Atau kelompok sebelah yang saya tambah RNA? Kelompok 2 tentang PCR, Bu. Oke, berarti
Yang kelas A ya, yang karena anaknya lebih banyak. Jadi saya tambah isolasi RNA. Oke, kelompoknya Zakaria ya yang presentasi? Iya, Bu. Oke, silakan. Belum bisa share screen kah? Oke. Oke, ada miskom ya. Silakan yang mau presentasi dulu, bebas. Kalau yang udah siap PCR nggak apa-apa PCR dulu, tapi kalau RNA siap ya RNA dulu aja. Oke, ini PCR dulu aja ya. Oh, I see. Oke. Oke, sebelumnya apakah slide-nya sudah terlihat? Kalau dari saya udah sih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Ika yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang PCR. Untuk anggotanya sendiri ada Nilam Inditya Pertiwi dengan presensi 08, ada Najia Farija Fahma dengan presensi 51, dan saya sendiri Muhammad Zakaria dengan presensi 37. Adapun topik yang akan dibahas ialah ada definisi PCR, tujuan PCR, sama komponen PCR, prinsip kerja, tahapan, manfaat, kelebihan, dan kekurangannya. Untuk definisi akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ini yang menerangin siapakah? Oh, lagi terkendala jaringan, Bu. Sebentar, Bu. Mohon maaf. Untuk definisi PCR atau polymerase chain reaction. Polimerase yaitu enzim yang digunakan dalam PCR. Chain merupakan produk dari reaksi pertama menjadi substrat dari reaksi selanjutnya. Sehingga PCR merupakan suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Metode ini dikembangkan pertama kali oleh Carrie B. Mullis pada tahun 1985. Next. Tujuan PCR yaitu untuk membentuk cetakan DNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan waktu tertentu. PCR menggunakan teknik aplikasi atau perbanyakan secara spesifik pada suatu segmen DNA secara in vitro dengan menggunakan DNA polimerase. Cetakan atau template DNA genom dan primer oligonukleotida yang akan menempel pada segmen yang diaplikasi. Pada awal perkembangan, metode ini hanya digunakan untuk melipat gandakan molekul DNA, tetapi kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat digunakan pula untuk melipat gandakan dan melakukan kuantitas molekul. Komponen-komponen khusus yang dibutuhkan dalam PCR. Yang pertama, DNA template. Fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. Yang kedua, oligonukleotida primers. Suatu sekuen oligonukleotida pendek. 18-28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Yang ketiga, enzim Taq DNA polimerase melakukan katalis reaksi sintesis rantai DNA dari bakterium. Yang keempat, DNTPS, deoksiribonukleotida trifosfat, terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP, DNTP, mengikat ion Mg2+ sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Yang ketiga, buffer, larutan pendukung. Next. Oke, selanjutnya untuk prinsip dari PCR sendiri itu ialah perulangan siklus atau cycle untuk melipat gandakan DNA. Sama halnya seperti dalam proses replikasi DNA pada organisme. Teknologi PCR juga membutuhkan DNA polimerase, yang mana DNA polimerase itu mempunyai tugas membuat kopian strand DNA baru dengan menggunakan strand DNA yang sudah ada sebagai template. DNA polimerase yang biasanya digunakan dalam teknologi pemrosesan PCR disebut Taq polimerase, yang merupakan DNA polimerase stabil yang telah diisolasi dari bakteri thermophilic Thermus aquaticus, yang mana bakteri ini itu hidup di dinding geyser vulkanik. Stabilitas termalnya membuat Taq polimerase sangat cocok untuk tahap denaturasi template.
selain tag polimerase juga diperlukan primer urutan nukleotida yang pendek yang dapat memulai titik awal sintesis DNA. Dalam reaksi berantai PCR, pelaku eksperimen menentukan terlebih dahulu wilayah DNA yang akan direplikasi dan diperkuat dengan memilih sekuens primer yang akan digunakan. Primer PCR adalah DNA untaian tunggal dengan panjang kira-kira sekitar 20 nukleotida. Dalam prinsip kerja PCR digunakan dua jenis primer, yakni ada primer ini primer 1 sama primer 2. Primer ini dirancang untuk memblokir daerah DNA yang akan direplikasi. Setelah primer berikatan dengan DNA template, untaian tunggal DNA akan diperpanjang oleh enzim DNA polimerase dan daerah yang diapit akan tercopy. Untuk tahapan PCR sendiri terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada denaturasi, yakni tahapan yang berlangsung pada kisaran suhu 94 hingga 96 derajat Celcius. Dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim tag polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit. Untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal, denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi, yang mana renaturasi sendiri itu membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim tag polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu pengaruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit masing-masing pada suhu 92,5, 95, dan 97,5 derajat Celcius. Untuk yang kedua itu ada annealing, yakni tahap yang dilakukan pada suhu sekitar 45 hingga 60 derajat Celcius. Kriteria umum yang digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18 sampai 25 basa mengandung 50 sampai 60% G dan C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan akan mengurangi efisiensi PCR. Untuk waktu annealing yang biasanya digunakan dalam PCR ialah dalam rentang waktu sekitar 30 sampai 45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah seperti yang digambar, yakni 45 hingga 60 derajat Celcius. Untuk yang ketiga atau yang terakhir ialah tahap elongasi, yang mana pada tahap ini tag polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 aksen. Kecepatan penyusun nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu sekitar 72 derajat Celcius diperkirakan 35 sampai 100 nukleotida per detik. Bergabung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit hingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Adapun beberapa manfaat dari PCR sendiri ialah bisa mendeteksi adanya virus dalam tubuh. Terus untuk mendiagnosis penyakit menular, yakni seperti human immunodeficiency virus atau yang sering disebut HIV, terus ada bakteri tuberkulosis, sama human papillomavirus atau sering disebut HPV, dan lain sebagainya. Terus ada digunakan untuk mendiagnosa penyakit genetik bawaan seperti hemophilia, thalassemia, cystic fibrosis, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelebihan dari
PCR yaitu yang pertama, PCR merupakan sebuah cara yang cepat dan sederhana untuk mengkloning gen dalam tabung reaksi tanpa membutuhkan bakteri dan telah menggantikan teknik-teknik pengkloningan konvensional di berbagai banyak bagian dari bidang genetika molekuler. PCR memiliki keunggulan yaitu mampu melipat gandakan suatu fragmen DNA sehingga mencapai 109 kali lipat. Kelebihan yang ketiga yaitu memiliki spesifisitas tinggi. Kelebihan yang keempat, PCR sangat cepat dan dapat memberikan hasil yang sama pada hari yang sama. Yang terakhir yaitu dapat membedakan mikroorganisme, varian mikroorganisme yang mudah yang dideteksi tidak harus hidup dan mudah di-setup. Next. Kekurangannya yaitu akan tetapi PCR mempunyai kelemahan hanya bisa digunakan jika kita sudah mengetahui informasi sequence DNA yang hendak dikloning. Yang kedua, jika adanya kontaminasi dalam jumlah sangat sedikit sekalipun dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dengan menghasilkan produk aplikasi yang tidak diharapkan. Kekurangan yang ketiga yaitu biaya peralatan dan reagen mahal. Interpretasi hasil PCR yang positif belum tervalidasi untuk semua penyakit infeksi, misalnya infeksi pasif atau laten. Yang terakhir, teknik prosedur yang kompleks dan bertahap membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya. Next. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Apabila ada kelebihan atau kekurangan dan salah dalam menerangkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Sangat lengkap ya, mulai dari apa itu PCR, kemudian komponennya udah disebutkan semua, tahapannya juga udah, sampai itu tadi ya aplikasinya juga udah ada. Nah, sekarang tinggal kita gali-gali aja gitu ya. Nah, pertama saya ingin berikan kesempatan dulu kepada rekan-rekan yang lain. Kalau ada yang masih belum paham gitu ya, atau mau diklarifikasikan, silakan. Oke, silakan Nada. Ya, izin bertanya Bu, tadi kan dijelasin juga manfaat dari PCR itu dapat mendeteksi virus dalam tubuh. Tapi di penjelasan sebelum-sebelumnya itu kalau PCR itu lebih ke penggandaan DNA gitu. Nah, saya mau tanya itu bagaimana cara kerjanya atau mekanisme PCR itu bisa mendeteksi adanya virus dalam tubuh gitu. Lebih ke cara kerjanya gitu, mekanismenya itu seperti apa? Oke, ini pertanyaan pertama. Mau langsung dijawab atau menampung pertanyaan lagi kelompok 2? Ini ada Raihan yang mau nanya juga. Mungkin ditampung dulu, Bu. Oke, silakan Raihan. Terima kasih kesempatannya Bu Ika. Juga terima kasih dari kelompok 2, Mas Zakaria dan kawan-kawan. Penjelasan atas PCR sangat lengkap, namun saya masih ada pertanyaan terkait yang sudah disebutkan Mas Zakaria tadi. Struktur dari DNA itu dapat membentuk suatu sekundernya, dan itu bisa menurunkan efisiensi dari PCR itu. Itu maksudnya bagaimana ya, Mas? Maksudnya kenapa struktur sekunder bisa terbentuk dan kenapa struktur sekunder itu terbentuk sehingga bisa menurunkan efisiensi PCR? Apakah bisa kakak pertanyaan? Oke, gimana kelompok 2? Bisa diterima ya? Pertanyaan dari Raihan bisa dipahami? Terkait struktur sekunder, tadi kalau tidak salah di bagian primer ya? Yang bisa membentuk struktur sekunder, silakan. Mohon maaf, Raihan, tadi bisa menurunkan efisien apa ya? Efisiensi PCR ya, kalau tidak salah dengar. Oke. Izin bertanya. Oke,
Oke, ini ramai sekali. Iva, silakan. Apakah ada cara lain untuk mendenaturasi untaian double helix DNA selain dengan menggunakan suhu tinggi, yaitu tadi di sekitar 94 derajat Celcius? Terima kasih. Oke. Ini dalam term PCR atau yang secara umum, Iva? Yang PCR saja, Bu. Oke, PCR. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Tinggal kita menunggu jawaban dari kelompok 2. Silakan. Oke, sembari menunggu jawaban dari kelompok 2, saya bisa tanya-tanya ya, tapi tanya-tanyanya ke yang nggak presentasi aja ya, karena yang presentasi sedang sibuk mencari jawaban. Nah, tadi sudah disebutkan ya, ada beberapa komponen gitu dalam proses PCR, ada template-nya gitu ya, kemudian ada primer gitu ya, ada buffer. Tadi di NTP udah muncul belum ya? Mungkin kelompok 2 bisa menayangkan slide-nya yang terkait komponen-komponennya. Saya lupa ngecek, tadi udah ada di NTP-nya belum ya? Kalau DNA polimerasanya udah muncul. Apa ini? Thank you. Tahapan mana ya? Kayaknya yang atas lagi ya? Yang komponen-komponennya. Oke, yang nomor 5, slide nomor 5. Oke, udah ada ternyata di NTP. Jadi udah ada fungsinya masing-masing ya di sini. Di NTP karena kita kan mau merangkai polimer gitu ya, makanya harus ada monomernya. Monomernya itu ada di NTP gitu. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak fungsi kenapa sih kok harus ada primer gitu? Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira? Silakan ya yang mau memberikan argumen sembari kita menunggu kelompok 2 gitu. Itu yang pertama gitu ya, yang perlu dipikirkan. Sama yang kedua, tadi dijelaskan kalau primer itu harus mengandung persentase G sama C-nya gitu ya, 50% gitu. Kira-kira kenapa gitu ya. Sama satu lagi, kenapa sih kok harus ada buffer? Silakan kalau ada yang punya pendapat bisa disampaikan ya selain kelompok 2. Bu Ika, maaf. Untuk yang pertama tadi itu pertanyaannya mengapa harus ada primer ya, Bu? Iya, benar. Sekar gimana? Ada pendapat nggak kenapa kok harus pakai primer? Benar, Bu. Saya memperjelas pertanyaannya aja, soalnya tadi nggak terlalu jelas. Oke.